Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Uun Irianti, di kelompok 113 PPL 1 UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang dimensi 3, di mana dalam dimensi 3 ini banyak terbagi macamnya. Tetapi kita pada pertemuan kali ini, kita fokus kepada proyeksi dan sudut. Baiklah, apakah sudah siap? Mari kita belajar. Nah, yang pertama, pada proyeksi pada bangun ruang ini terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, dan proyeksi garis pada bidang. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang pertama, proyeksi titik pada garis. Nah, sisanya di pertemuan selanjutnya ya. Mari kita memahami di mana pada proyeksi titik pada garis ini kalian dapat melihat gambar di samping itu. Nah, titik M itu kita simbolkan dengan P yang warna kuning. Nah, sedangkan garis K itu yang warna oranye. Nah, penjelasannya seperti ini. Dari titik P itu ditarik garis M. Nah, dari titik P ini ditarik garis M ke garis K. Nah, jadi ketemunya lah di sini memotong di Q. Jadi, titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada K. Dapat dipahami? Nah, contohnya seperti ini supaya kita lebih memahami. Nah, diketahui kubus ABCD, EFGH. Nah, yang ditanya, tentukan proyeksi titik A pada garis BC, BD, ET. Nah, di mana T ini yang berbeda sendiri warnanya itu merupakan perpotongan dari AC dan BD. Dari perpotongan itu, jadi kita beri nama T untuk simbol aja sih. Kalau kalian mau ubah hurufnya boleh. Itu cuma sebagai simbol saja. Lanjut, pembahasannya seperti ini. Proyeksi titik A pada BC adalah titik B, di mana AB itu tegak lurus terhadap BC. Terus BD-nya yang BD adalah titik T. Kenapa? Karena AC garis lurus terhadap BD. Nah, yang C, ET adalah titik A aksen. Kenapa A aksen? Ya karena AC itu tegak lurus terhadap ET. Jadi disebut dengan titik A aksen. Nah, sampai sini saya harap kalian sudah dapat memahaminya tentang proyeksi ini ya. Proyeksi ini ada seperti perpotongannya seperti itu. Lebih mudahnya. Baik, kita lanjut ke sudut pada bangun ruang. Nah, sudut pada bangun ruang ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada sudut antara 2 garis. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga, sudut antara bidang dan bidang. Nah, kita akan membahas pada kali ini yaitu sudut antara 2 garis. Kalian dapat melihat gambarnya yang ada oranye dan kuning. Nah, penjelasannya yang dimaksud dengan besar sudut antara 2 garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini ada tanda panahnya kan? Nah, ini yang disebut dengan sudut antara 2 garis. Mudah saja kan memahaminya? Selanjutnya, itu ada yang kita bahas tentang sudut antara garis dan bidang. Di mana sudut antara garis A dan bidang B dilambangkan seperti alfa dan beta. Nah, alfa dan beta ini adalah sudut antara garis A dan proyeksi pada B. Nah, kalian dapat melihat di gambarnya ya. Tuh, yang ada tanda panahnya tuh yang dari garis miring ke yang garis datar. Nah, itu ada P aksen kan. Nah, di sudut antara garis PQ dengan P. Nah, sudut antara PQ dengan P aksen dan Q itu merupakan hasil sudutnya disebut seperti sudut PQP aksen. Paham gak? PQ ini dari P ke Q. Itu kan kita mendapatkan sudutnya itu disebut dengan P aksen. Nah, teruslah nanti kita tulis sudut, garis sudut,
P, Q, dan P aksen. Itu ada jawabannya, seperti itu. Selanjutnya, sudut antara bidang dan bidang. Nah, sudut antara bidang alfa dan beta adalah sudut antara garis G dan H, di mana G tegak lurus terhadap alfa dan beta, dan H itu tegak lurus terhadap alfa dan beta. Di mana alfa dan beta ini adalah garis potong bidang alfa dan beta. Nah, gambarnya seperti ini. Kalian dapat lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada garis H di G. Nah, di sini sudutnya tuh yang dari di dekat garis merah ke hitam itu. Baik, mungkin cukup sampai sini dulu penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya kita bahas minggu depan. Dan semoga semuanya selalu jaga kesehatan, patuhi protokol, dan stay di rumah aja kalau tidak ada kegiatan di luar ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.